Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'duda. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana fi riwayatil ukhra man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah Majelis Quran Center di Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan Allah, di kesempatan sore ini kita kembali bisa bermuajahah merancang satu impian bersama tentang kepahaman dan keilmuan kita tentang Al-Quran, yang mudah-mudahan semangat menjadikan Al-Quran sebagai ruh, sebagai spirit, sebagai kekuatan, sebagai energi bisa berbuah manis atas kehidupan tak hanya di dunia, tetapi yang paling urgent, paling penting adalah sampai negeri akhirat. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Kasih tak pilih kasih, Maha Sayang sesungguhnya, tak pandang-pandang siapa yang akan disayang, tetapi ada komitmen yang sudah dibangun atas kehidupan kita bersama. Ada kontrak yang sesungguhnya sudah diteken untuk bisa kita sepakati dan kita sepahami agar hidup kita ini berada dalam tuntunan, bimbingan dan arahannya. Rasa syukur tentunya yang paling awal kita bisa masuk di bulan suci Ramadan. Ini satu langkah yang sesungguhnya menjadi sangat penting saat ketika kita bisa mengapresiasi Ramadan ini dengan baik. Sebagaimana kepahaman kenapa pilihannya harus Ramadan, Ustaz. Kenapa dengan Ramadan dan bagaimana Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita bersama. Maka kita dengarkan, dan tadi sudah sempat mati juga tes. Tes.
Tes. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Jadi sebagaimana yang Allah konfirmasikan dengan sangat kuat sebenarnya terkait dengan Ramadan dan Quran. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Satu-satunya nama bulan yang langsung Allah sebutkan secara eksplisit langsung dalam Al-Quran dari 12 bulan yang ada di sisinya, itu hanya bulan Ramadan. Dan terdapat di ayat ini saat Allah sampaikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah pilih sebagai diturunkannya Al-Quran. Para mufasir menyebutkan ya awal turunnya Al-Quran ke langit bumi, ke langit dunia. Dan ini sebagai hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa pemilihan Ramadan? Di beberapa penjelasan riwayat hadis memang disampaikan semua awal wahyu Allah itu turunnya di bulan Ramadan. Sebagaimana turunnya suhuf Ibrahim di awal bulan pertama Ramadan, di awal hari pertama Ramadan. Kemudian ada Taurat, itu juga di bulan Ramadan, sebagaimana Zabur, Injil, dan demikian pula juga Al-Quran. Jadi ini sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk atas manusia. Petunjuk itu suluh, petunjuk itu cahaya. Wabayinatin minal huda, dan menjelaskan tentang kenapa menjadi petunjuk dan bagaimana petunjuk itu kemudian punya fungsi atas kita. Jadi makanya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau kita paham tentang petunjuk, itu sering diilustrasikan dengan cahaya. Orang kalau posisi gelap, posisi yang tak ada cahaya, maka biasanya ya susah ya. Jadi kalau makanya kita orang hidup itu nggak boleh memaki kegelapan. Kenapa? Karena sejatinya gelap itu tak ada. Kenapa kok gelap tak ada, Ustaz? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Jadi teorinya sederhana sebenarnya. Kalau munculnya gelap itu karena hadirnya gelap itu karena nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, kira-kira gelap ada tidak kira-kira? Nggak ada yang gelap sebenarnya. Jadi semuanya serba jelas. Itu konsep makna Al-Furqan ini, menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kenapa pembeda? Karena dengan Furqan ini, dengan cahaya Al-Quran ini, semuanya terlihat jelas. Mana yang bisa kau pilih atas kehidupanmu dan mana yang harus kau tinggalkan, mana yang harus kau ikuti dan mana yang harus kau jauhi. Itu menjadi sangat jelas. Inilah makanya konsepsi petunjuk Al-Quran ini bisa berfungsi menjadi sangat nampak atas diri kita. Ya, makanya kalau gelap gimana Ustadz? Kenapa nggak boleh digerutu, nggak boleh dimaki? Karena memang dia nggak ada cahaya. Orang kalau sudah ada cahaya,
maka yang ada ya sesuatu yang sifatnya terang. Maka orang yang bercahaya itu ya senantiasa berupaya menciptakan sekelilingnya itu dalam posisi yang terang. Dan ini hidayah. Ini Al-Qur'an. Makanya An-Nur itu Hasbi As-Siddiq saat ketika dia menulis tafsirnya dengan istilah tafsir An-Nur, karena dia memahami dengan sangat pasti tentang fungsi cahaya itu dalam kehidupan manusia. Dan Allah Ta'ala itu An-Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Makanya berbahagia orang yang hidupnya bercahaya. Orang itu kalau bercahaya, dalam sebuah istilah wajahmu kok bercahaya dengan sebuah istilah wajahmu kok gelap, itu beda. Gelap itu tidak identik dengan warna sebenarnya. Konsep kulit, walaupun bisa jadi kulitnya hitam pekat tetapi bercahaya, bisa jadi juga kulitnya putih bersih tetapi gelap. Kenapa Ustaz bisa seperti itu? Nah, itu karena konsepsi gelap dan cahaya itu hakikatnya bermuasal dari apa yang dirasakannya, apa yang ada dalam qalbu dan hatinya. Itu makanya diturunkan Quran itu di sudur itu di hati-hati manusia. Jadi konsepnya wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini yang disepakati para ulama itu, bahwa sebagai sifat penyembuh itu apa sejatinya? Yang penyembuh pada hati dan qalbunya. Walaupun ada sebagian ahli tafsir yang memahami tak hanya hati tetapi juga Quran itu penyembuh segalanya dan semua jenis penyakit gitu kan. Tapi itu yang membedakan. Makanya ada istilah yang disembuhkan itu apa? Nah, ini konsep yang masih terus diperbincangkan. Tetapi sepakat semua ulama, makna dari konsep sifat itu kesembuhan atas qalbu, sakitnya hati. Dan bisa terbayang orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati itu rasanya ya nggak karu-karuan, luar biasa. Saya nggak usah ilustrasikan, nanti tidak mengenang saat ketika pernah sakit hati. Tetapi masalahnya bukan seperti itu, tetapi ya karena gelapnya saja yang kita tidak pernah tahu bimbingannya. Orang kalau dekat dengan agama, bisa mengikuti jalan Al-Quran, maka dia akan mendapat kemuliaan. Dan momentum Allah pilih Ramadan dengan hadirnya Quran itu menjadi pas. Makanya Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Quran. Ini bulan yang sesungguhnya bulannya Al-Quran. Dan fungsi-fungsi yang bisa kita pahami dan kita bisa mengerti akan segera bisa kita dapatkan. Karena tugas diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah yatnu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi membacakan ayat-ayatnya ini. Maka semua yang ada dalam Al-Quran yang bentuknya lafaz itu harus yatlu alaihim ayatihi, harus dibaca. Jadi lafaz itu baru bisa punya kekuatan kalau ada dilafadzkan atau dibacakan. Namanya tilawatul Quran. Namanya tilawatul Quran. Inilah makanya upaya usaha kita untuk bisa paham dengan Quran, dengan tanda-tanda kuasa dan tanda-tanda kebesaran itu dibacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dengan dibacakan, harapan terbesarnya adalah menjadi bersih dia punya hati, menjadi bersih dia punya jiwa, qalbu, tazkiyatun nafas. Itu konsep pembersihan itu penting sekali. Menjadikan hati kita ini menjadi sehat. Tidak hanya jasmani yang sehat, tetapi rohani ini jauh sesuatu yang sangat penting untuk disehatkan. Kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian diajarkan tentang isi kandungan Al-Quran. Itu makanya
termasuk sore ini bagian dari wa yu'allimuhumul kitab. Jadi bagaimana kita ada aktivitas memahamkan isi Al-Quran itu kepada umat. Nah, gitu. Makanya ketika Anda bergabung dalam sebuah kegiatan di Quran Center misalnya, atau di lembaga apapun yang menjadikan Al-Quran itu jadi patokan, acuan, dan istilahnya tuntunan, maka Anda bekerja dalam sebuah proses lingkungan terbaik, pekerjaan terbaik. Dari mana Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Karena ada hadisnya. Rasulullah pernah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi aktivitas antara belajar dan mengajar itu sesuatu yang berpadu jadi satu. Itu makanya kegiatan taklim itu kegiatan ada seorang orang yang belajar dan ada orang yang mengajarkan. Itu peristiwa yang bisa terjadi satu-satu, jadi walaupun satu dengan satu orang. Makanya spirit utama kita kalau ngisi kajian atau mau urusan Quran itu jangan ngitung jumlahnya, karena begitu ada satu santri, ada satu guru, maka bisa terjadi kegiatan yang namanya taklim itu. Makanya ketika ditanya, Ustadz gimana ini, jadi datang nggak? Ini jamaahnya karena hujan lebat dan seterusnya, ini hanya 3 orang. Saya sebutkan, jangankan 3, 1 orang saja saya datang. Tapi kalau memberitahu ini nggak ada yang datang dan yang telepon juga nggak datang karena masjidnya gelap itu, nah itu saya nggak jadi datang. Paham maksudnya? Jadi yang namanya taklim, ngaji, kajian itu orang hitung jumlahnya, tetapi aktivitasnya itu yang Allah Ta'ala nilai. Dan aktivitas itu yang dinilai, bukan hasilnya pula. Kadang-kadang pengajian kan kemampuan dari santri bisa macam-macam. Guru ngomong apa yang dipahami bagaimana. Tetapi kalau motif niatnya sudah lillah karena ingin belajar, itu pasti insya Allah akan dimudahkan di hadapan Allah. Nah itu. Baru kalau orang sudah ada upaya untuk belajar, diajarkan isinya, kepahamannya, tafaqquh fiddinnya, kedalaman agamanya dengan memahami ayat-ayatnya. Dan kalau Quran itu sebenarnya dibentuk sistematika yang sederhana menjadi sangat mudah untuk dipahami makna dan artinya. Kenapa? Karena kosakata Al-Quran itu, ini ada ulama yang menghitung, itu hanya 2065 kosakata saja, mufrodat saja. Jadi kowe nek iso ngerti 2065 mufrodat, kowe maca Quran ki langsung iso ngerti terjemahannya. Nah, itu. Jadi tuntutannya, dan itu ada yang menghitung itu dengan konsep memberikan kategori-kategori kriteria tentang pengulangannya. Jadi semakin banyak yang berulang itu jadi prioritas utama untuk dihafalkan. Nah itu gitu. Dan hanya menghafalkan 900 sekian. Ada kitabnya itu kau bisa menghafalkan kosakata ini, kamu bisa menguasai 25 atau 84 sekian persen dari isi Al-Quran. Yang 5% lagi karena tidak banyak yang diulangi, hanya sekali 2 kali. Utamanya di juz amma itu keluar kosakata lafadznya itu lebih jauh, tidak banyak mengulang. Tapi kata-kata yang mengulang itu dominan, itu yang harus dihafalkan. Dan itu kalau sudah ngerti tentang kaidah-kaidahnya menjadi sangat sederhana untuk bisa dipahami. Kamu menghafalkan huruf yang jumlahnya hanya 114 kata saja, itu sebenarnya sudah hampir 34% isi Quran itu kau bisa kuasai. 170-an ya, atau 74 huruf itu kamu sudah menguasai 30 sekian persen. Nah ini sederhana sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ini ketika mau belajar tentang menterjemah Quran, itu ya terjebak dengan belajar bahasa Arab secara umum. Akhirnya ya belinya yang mungkin kamusnya ya kamus yang umum, yaitu sangat membantu, tetapi menjadi kadang bebannya jadi tidak menjadi berat. Karena kalau kamus bahasa Arab sendiri ya kosakatanya hari ini ya sudah jutaan jumlahnya.
Jadi kan perkembangan kosakata lafadz itu kan luar biasa. Tapi kan tidak semua kosakata orang Arab menjadi bahasa Al-Quran kan. Walaupun lafadz bahasanya, bahasa Arab itu, bahasa Quran itu dari bahasa menggunakan bahasa Al-Quran. Tapi kaidah-kaidah yang hadir dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, itu perkembangannya setelah Al-Quran itu hadir kan. Itu dalam rangka kaidah-kaidah ini dibikin untuk memudahkan kita menangkap, belajar, untuk memahami pesan Al-Quran. Jadi niatkan belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, bukan hanya sekedar wah aku pengen bahasa Arab jadi bisa ngomong fasih karo seseh ya. Yang kepengen iso ning Arab jadi TKI TKW itu nggak perlu belajar. Nah, itu bisa, tetapi Anda jadi salah. Itu wasilahnya tidak kena. Wasilah motifnya ini. Kalau sudah tahu Quran apa Ustaz? Ya, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Kau akan mendapatkan hikmah itu. Nah, ini yang kami maksud dengan konsep bahagia bersama Al-Quran menjadi tema utama kita. Itu mengajarkan Quran sebagai hikmah sesungguhnya. Apa itu hikmah Ustaz? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Allah itu memberikan hikmah atas siapapun yang Allah kehendaki. Dan orang yang mendapatkan hikmah itu mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Kalimat khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak di Al-Quran itu hanya berulang 2 kali. Yang satu saat Allah memberikan hikmah itu kepada yang bersangkutan. Yang kedua itu di Quran surat An-Nisa itu keluar saat ketika ingin berbicara tentang kebaikan yang sangat banyak yang bisa kau dapatkan dari pasangan hidupmu. Maksudnya gimana Ustaz? Orang ketika menikah itu kan bagian dari melaksanakan proses ibadah. Orang bicara biasanya kan kok bahagia bersama Quran Ustaz. Kita kan doakan ketika orang jadi manten kan mudah-mudahan hidup bahagia. Itu biasanya pernikahan itu kan harapannya hidup dengan bahagia. Kenapa kok orang punya keyakinan ketika nikah menemukan pasangannya kemudian terjadi ijab qabul, terjadi transaksi akad nikah itu kemudian akan mendapatkan kebahagiaan? Kira-kira kenapa kira-kira? Berdasarkan pengalaman atau bagian dari ayat Allah itu kira-kira? Banyak orang berdasarkan pengalaman habis nikah terus ecer-eceran, eker-ekeran ya. Kadang-kadang bahkan habis nikah dari totoan ini kita betah pirang tahun kira-kira, atau betah pirang sasi. Itu kadang-kadang gitu. Sekarang angka perceraian cukup tinggi. Anda kalau nggak percaya tanya itu di pengadilan agama di dekat Jam Saren itu banyak itu antrian kalau proses. Ada kasus-kasus yang kebetulan hadir di sana dan ikut menemani. Itu pernah kita tanyakan kira-kira perbandingan antara orang nikah dan cerai itu berapa persen? Itu angkanya bisa keluar untuk Kajian Surakarta itu cukup paling tinggi di antara Jawa Tengah. Tapi ya beruntung Solo tidak lebih tinggi dari ada satu kabupaten yang disinyalir sangat kuat dan angka perceraian itu di daerah Sragen. Sragen itu paling tinggi. Dan fenomena kenapa tingginya itu bukan menjatuhkan talak. Kalau lanang itu gampang nyerah ini kadang ninggal ngomong talak wis cerai. Tetapi masuk tercatat di pengadilan itu yang tercatat. Kalau ditercatat itu kan artinya proses hukum itu kan berjalan dengan apa? Dengan sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang mengerikan kan yang tak tercatat itu. Jadi hukumnya KTP ini kawin tetapi sejatinya dia sudah tidak dinafkahi, bahkan sudah ditalak sebenarnya dia sama suaminya dan sebagainya. Dan itu posisinya ya sudah masa iddah dan seterusnya. Ini kan hal yang patut untuk kemudian segera diselesaikan gitu. Ini kan kasihan. Akhirnya kan menempuh yang namanya gugat cerai. Jadi perceraian itu terbanyak di pengadilan itu karena yang resmi itu gugat cerai. Gugat cerai itu istilahnya apa? Rapak itu dari seorang istri kepada suami. Jadi dia mengajukan tuntutan gugat cerai itu agar suaminya ketika tidak bisa menceraikan itu
atas nama pengadilan agama hakim, makanya kan membawa namanya membaca sigot taklid. Ini kan kelingan waktu baca sigot taklid itu kan ada kalimatnya itu. Ya, apabila tidak menafkahi atau macam-macam itu ada pelanggaran yang kau lakukan, maka kemudian selama 6 bulan berturut-turut atau sekian itu, maka sang istri itu karena suami sudah membacakan sigot taklid itu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan talak atas nama dirinya dengan membayar apa? Iwan. Rabanya apa Ustaz, karena mocoknya pisang tok. Ini saya ingin ngasih jelaskan tentang prosedur hukum. Nah, itu betul. Itu maka hakim itu atas nama hakim dia bisa mengatasnamakan sang suami yang hari itu tidak hadir karena sudah dikasih kuasa ketika akad nikah itu selesai dan kamu tanda tangani sigot taklidnya, tanda persetujuan. Itu dulu tanya itu sejarahnya siapa tuh yang bikin ini. Ini ternyata seorang ulama dari Madura. Dari penjelasan Mbah Kiai Rohani Abdul Hakim Sarjana hukum, dia pernah jadi anggota DPR RI, dia pengalaman dari sisi hukum. Kenapa dia itu malah ngasih gitu? Masa habis nikah kok sing diomongke talak? Nah, itu diskusi sama istrinya, semuanya dua-duanya sudah wafat dari ini. Mbah Rohani Putri dia seorang jahil. Saya tidak setuju. Saya kalau anak-anak saya begitu akan nikah, kurasa diwacakin ditandatangani itu. Kenapa? Masa habis akad nikah ngomongin cerai, ngomongin talak juga. Itu kenapa kok bisa muncul? Itu kata Mbah Rohani karena memang di Indonesia ini banyak laki-laki yang tak bertanggung jawab. Nah, makanya kalau laki-laki nggak ada tulisan gitu tuh hilang entah kemana, posisinya jadi terlantar dia. Dia apa ya kira-kira? Nggak bertanggung jawab artinya. Itu jane yo posisi ini wis dicerai, suratnya rene kan ya pedih, wong arep nikah kan pedih. Tapi kalau ada hukum atas nama pemerintah dia sudah menyampaikan, itu bisa menolong, bisa membantu. Tapi ya pahamilah, orang mau menikah itu makanya kan ada orang yang juga ragu-ragu. Jadi bahagia enggak ketika menikah itu? Urusannya kenapa tadi? Hubungannya Al-Quran, makanya dapat hikmah itu kebaikan yang sangat banyak. Pasangan hidup kita ini juga bagian dari kebaikan yang sangat banyak. Karena memang kaidah kita ini adalah bagi pasangan man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman. Pasangan kita ini jangan Anda hanya anggap suami atau istri, tetapi dia pelengkap imanmu, pelengkap iman atau penyempurna agamamu. Itu bahasa hadisnya seperti itu. Jadi nek wong urung nikah kuwi urung lengkap. Makanya kita doakan yang jomblo-jomblo di bulan Ramadan ini segera menyempurnakan agamanya. Dan sebenarnya sudah ada itu proses calonnya. Kadang-kadang kenapa nggak bisa melakukan? Bisa jadi karena khawatirnya itu jauh lebih kuat daripada kepahaman ilmu dia tentang ayat-ayat ini. Makanya di pesantren diajar mata pelajaran disebut fikih munakahah. Untuk apa? Ada belajar fikih munakahah. Itu penting. Karena dengan fikih munakahah itu bisa menepis betul rasa takut-takut, kekhawatiran itu. Karena dia bisa paham, akhirnya semangat. Orang kalau makanya kepahaman itu ada. Jadi begitu nikah mesti bahagia. Bukan begitu nikah terus wajahnya cuma cumutranya itu, karena orang ngerti ilmu nikah itu ada di wedi khawatir. Itu makanya harus diajarkan. Termasuk Quran itu bisa ngasih hikmah, itu orang bisa ngasih solusi. Apalagi ada ayatnya di Ar-Rum ayat 21 paling masyhur itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah itu Allah ciptakan pasangan di antara kalian. Ini Al-Quran yang bicara. Azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Atas pasangan-pasanganmu itu kau bisa menjadi litaskunu. Litaskunu itu sakinah. Kau jadi tenang. Ketenangan kau bisa dapatkan betul. Nah, gitu. Jadi makanya tenang itu baru muncul setelah akad nikah. Apalagi wajah Allah bainakum mawaddata warahmah. Setelah tenang bahagia itulah Allah menghiaskan dan menjadikan kekuatan di antara rasa tenang dalam iman berumah tangga itu dengan mawaddah dan rahmah. Itu kata kunci.
Jadi kasih sayang dan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, gitu. Makanya orang kalau berkasih sayang sebelum pernikahan itu nggak ada itu, bohong itu. Itu yang bunyinya bukan kasih sayang, itu nafsu. Itu nafsu. Orang mendekati, wah aku sayang gitu sama dia, terus dilus-lus, diboncengin, dirangkul, diambungi, nikah, itu bukan cinta. Itu itu saya ingin ingatkan betul. Anda punya anak gadis, apalagi di sini ada gadis-gadis atau yang nanti punya perempuan, itu betul. Tanda cinta betul itu, kasih sayang betul itu wujudnya datang ke rumah bapaknya, walinya, sampaikan niat baik Anda untuk bisa jadi suaminya. Nah, itu laki-laki tanggung jawab, bukan PI pemuda nyanyi. Ketika di TikTok, misalnya ada Anda punya anak gadis, didatangi, didekati sama laki-laki, kamu panggil, kamu tanyakan kapan mau melamar, bawa bapak ibumu ke sini. Itu kalau jawabannya kapan-kapan, bapak segera diputuskan untuk jangan berlanjutkan. Karena ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini mudah-mudahan di sini tidak hadir yang seperti itu. Di sini apalagi saya sudah hadir di sini, kalau tidak perlu membawa orang tua sudah dianggap mewakili, itu serius itu Anda. Itu banyak kejadian yang seperti itu. Akhirnya ngomong, ya aku memang silaturahmi pertama langsung ditekoki bapak. Itu dalam rangka tanggung jawab. Karena laki-laki yang berani nemuin bapaknya, walinya, itulah laki-laki. Karena apa? Tanggung jawab dia bukan langsung dari anak, tapi dari orang tua dan walinya. Dia punya wali. Nah, kita tidak ikut di wali Ustaz. Ya, konsepnya keseriusan, diajak ke orang alim, diajak ke hakim dan seterusnya, biar hakim yang nanti jadi wali. Karena ada kasus-kasus wanita-wanita yang mungkin ya hidup sendirian, nggak punya siapa-siapa. Nah, begitu menikah itu menyempurnakan itu di dalamnya banyak kebaikan. Makanya apabila ada sesuatu yang kau tidak senang, kau tidak suka, kamu percayalah bahwa di antara banyak ada yang ada pada dirinya itu kebaikan-kebaikan yang harusnya bisa kamu bisa pahami dan mengerti kan. Jadi ketidaksukaanmu itu karena kamu melihat dari sisi yang salah sebenarnya. Jadi makanya Umar bukan nggak berani sama istrinya. Dia walaupun dimaki-maki, dimarah-marahi sama istrinya, dia diam saja kan. Karena dia paham itu. Makanya dia pernah marah ketika ada seorang sahabat cerita, aku kepengen nyerahin bojoku lah, ngopo aku wis ra cinta, itu dimarahi betul sama Umar. Karena memang konsepsi pernikahan itu bukan cinta sebenarnya. Loh kok cinta Ustaz? Kenapa? Ya ini urusannya ibadah dan agama. Cinta itu memang anugerah. Kalau Anda sudah menikah sekian tahun dan izin cinta, bahwa itu anugerah besar itu. Terus cinta itu apa tuh Ustaz? Konsepsi mahabbah itu konsep ada proses pengorbanan. Termasuk hikmah itu. Orang yang tahu betul tentang Ramadan, orang yang paham betul tentang hikmah yang ada di dalamnya, maka dia mencintai betul. Orang kalau cinta dengan sebuah kesebelasan, dia tahu betul pemainnya siapa di sana, harga transfernya piro, itu betul identitas warga negara, kemampuan, skill, posisinya masing-masing. Dia pesan sama istrinya, kok jam 1:30 aku bukan bengi-bengi. Kenapa? Ada pertandingan. Itu Anda sudah akan siapkan semuanya, mulai kopinya, yang jenengan ahli hisab ya rokok, macam-macam itu. Habis itu begitu sentil di 1:30, Pak, wis 1:30, langsung tangi apa mboten kira-kira? Ora angel-angel. Nek Pak 1:30 sholat tahajud cepet apa suwe? Apa yang membedakan itu kira-kira? Karena yang satu kenapa dia cepat itu karena dia ada kepahaman, dia mengerti detail dan sudah ada rasa mahabbah itu. Maka cinta itu pengorbanan. Ibrahim alaihissalam itu sangat mencintai Tuhannya, sangat mencintai Allah. Maka dia mampu mengorbankan anaknya. Itu berkorban. Itu bukti, makanya Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Khalilullah itu apa? Kekasihnya Allah. Anak itu wujud pernikahan. Jadi cinta itu bukan nuntut. Makanya berkorban, mendengarkan, berkorban untuk meringankan beban pasangan itu bagian dari itu. Nah kenapa? Ya kamu itu ya artinya banyak, dia sudah menyelamatkan kehormatan. Istri suami kita kan menjaga kehormatan kita.
Kehormatan kita dijaga, menjaga agama kita. Makanya kalau dalam Islam kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini malah jadi ceramah pernikahan ini. Tapi nggak masalah. Pasanganmu itu adalah baju untuk diri. Ini kan tahu fungsi baju utama, nutup kemaluan, nutup aurat, nutup sesuatu. Kadang-kadang kowe ngopo kok dadak nganggo slayer-slayer. Lah dia ono masalah ning aku tak slayerkan ra ketok. Saya minta mau. Saiki ganti cadaran. Kok karena iki rada tembem iki bibirku nih. Wis manis tak buka cadare kadang-kadang. Kadang-kadang orang kepingin nutup sesuatu atas kelemahan itu dia tutup dengan biasa. Kalau tidak sanggup kadang dengan make up, ya kadang-kadang dengan kain yang diubah sedemikian rupa agar tidak terlihat. Sing lemu kuwi cocoke nganggo pakaian seperti ini sehingga seolah-olah tidak terlalu ketok lemah lemune kadang-kadang. Sing urunan nganggo sing ketok pakaian itu bisa dibuat, dibikin. Pakaian itu ya nampil. Tidak sekedar aksesoris, tapi ada fungsi yang paling utama ya. Ada konsep nilai sosiologis juga yang terbangun di dalamnya. Karena menunjukkan identitas seseorang. Maka pasanganmu itu dirimu sebenarnya. Jadi kalau Anda itu ngelek-ngelek pasanganmu, sebenarnya jenengan itu ngelek-ngelek diri sendiri. Makanya nggak boleh, nggak patut. Jangankan pasangan, orang Muslim, kelemahan orang Muslim aja nggak boleh ada elek-elek. Semakin Anda menutup, membuka aibnya, maka Anda bersiap sebenarnya membuka aib diri kamu seluas-luasnya. Itu bahaya. Negeri kita ini kan menjadi fenomena yang sangat mengerikan. Karena diantara kita urusan membuka aib itu menjadi pekerjaan yang sifatnya hanya. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah saya kembali. Kenapa Ustadz Mahabbah bisa muncul? Ini yang penting. Makanya kenapa bisa bahagia bersama Al-Quran? Kenapa bisa bahagia menghadapi Ramadan? Ya seperti tadi, kepahaman hikmah itu ya harus diberikan. Hikmah itu dia tahu harga termahal sesungguhnya atas sebuah proses peristiwa. Saya kasih ilustrasi gambaran simple, saya minta maaf. Itu saya pernah cerita ada seorang cucu yang dapat warisan jam tangan, nggak pernah cerita sih. Belum. Itu nilai sebuah barang itu tergantung ilmu dan bagaimana orang mengapresiasi. Ada seorang cucu kuliah ya. Dia anak kuliahan dipanggil sama kakeknya. Disetori jam tangan kuno tua antik. Dia sampaikan, ini dari mbah buyutmu yang diberikan ke saya milih jam tangan iki wis kuno antik ini jalan. Itu tak wariskeun ning kowe cucu yang mahasiswa hari ini anak milenial dikai jam tangan tua antik kira-kira ardigo apa didol gitu. Itu langsung jenengan kok paham. Tapi wajah-wajah milenial itu dan pilih yo dikai kuota timbang dikai jam kadang-kadang. Itu betul. Itu akhirnya dia langsung nembung. Ini kalau milih saya, wah saya nggak suka pakai jam itu kan. Nah ini tapi ini dari buyutmu kamu yang harus nah kalau saya jual gimana? Kakeknya menggerut, tapi ya kalau sudah jadi wewenangmu penuh, sudah saya kasihkan itu terserah kau. Tetapi pesan kakek, ini pesan ini diikuti betul. Apa? Jual kepada orang yang paling ngasih nilai paling dulu dari jam itu. Didengarkan sama sang cucu, sang mahasiswa itu dimasukkan dalam tas, tiba-tiba push up masuk ke dia dari temennya. Nanti sebelum masuk kuliah mampir ya ke warung restoran burger. Oh iya janjian dia ketemu di sana. Begitu ketemu di sana dia melihat pemilik restoran burger ini seorang kakek-kakek yang kebetulan ngitung duit di kasir orang gojam. Karena dia itu fakultas ekonomi ahli marketing, makanya dia langsung melihat ini potensi pasar untuk jam tangannya. Langsung dia komentar, langsung dia buka kepada tukang restoran yang punya pemilik burger ngitung-ngitung di kasir. Ini jenengan nek ngagem jam niki dagang. Ini jamnya buyut kula di met-met kok dikake. Nah, kepada orang ya saya sudah diizinkan untuk menjual. Dipakai sama kakek. Wah, aku rapat seneng nganggo jam itu bahasanya gitu. Nah, ini ambok kayaknya mau bodol. Dijawab ya, saya kepingin ini yo ada uang yang bisa masuk ke saya untuk beli kuota, untuk beli transport dan seterusnya. Nah kalau berkenan dijual berarti harganya berapa? Tanya Kang Kasih. Tapi mahasiswa
nggak berani punya nilai angka. Karena apa? Karena dikon ngedol sing tertinggi. Nah itu makanya dia mencoba penjajakan. Dan tanya, lah kinten-kinten jenengan wani piro? Berani piro dengan jam? Begitu dipakai, wis ngene weh, kowe mangano burger sing paling larang gitu. Nah, itu jame tinggal. Moko didelok burger paling larang regane ger 40.000. Jadi jam kuwi diregani 40 dan kuwi wujude ora duit, wujude burger. Jadi dimangan pisan. Loh ini kisahnya. Apa yang terjadi kira-kira? Mahasiswa mencabut nih jenengan nilainya burger mawon ya. Kalau ambil, saya cari yang lebih mahal. Aja betul. Habis pulang kuliah, tiba-tiba matanya itu tertuju ada satu toko yang bagus dan seterusnya, dan itu banyak mengumpulkan banyak barang-barang bekas dan antik juga. Maka ada bahasan di situ tukang luak. Ngertos tukang luak aja nih. Tukang luak itu menerima barang-barang sing wis ra dimanfaat. Dia bisa nilai dan mengapresiasi harganya. Nah dia kepengen ini insya Allah lebih ngasih harga dari tukang burger itu karena saya salah ngedol wong. Maka regane diregani karo burger yang diregani duit. Begitu ketemu sama tukang luak itu langsung didelok bahannya, langsung ditimbang itu jamnya. Nah dia protes, kok ditimbang pripun? Niki jam itu kan ada nilainya bukan timbangannya. Nah, yang tak hitung ya materinya nek wong tukang luak kan ukurannya kan ya timbangan gitu oh ya. Semakin abot timbangannya semakin larang. Bukan ini jamnya timbangannya berpiro. Iki tesih urip ditonton uji urip to. Berarti iso didol iso dienggo juga. Iya. Ini piye iki carane? Konsep jam koyo ngene iki wis ora kowe wis ngedol berarti kowe wis ora butuh. Ya wis nek kowe kepengin regani ra tak hitung nganggo berat. Nek berat iki ra sepiro. Nah, jeng diregani piro? Wis tinggalen 70.000 tak tuku. 70. Jadi tukang burger kayak 40.000 dia ngekei 70.000. Hanya ditarik lagi. Aku salah, sopo sing kira-kira iso ngargai itu. Wah, tiba-tiba dia punya pikiran, itu tukang jam itu mesti ngerti. Tukang jam itu ahli apa betul gitu? Pokoknya perbaikan jam di situ ya jual beli jam, ngei batune jam dan seterusnya dia datang ke tukang jam. Ada di sini tukang jam. Saya minta maaf. Itu jam itu disodorkan ke tukang jam. Tukang jam kaget tuh. Jamnya kan izin muruk itu. Rusaknya apa? Niku mboten rusak. Niku mang taksir mawon regine pinten. Kon naksir sih karo tukang jam sadurunge dhek ngomong arti betul. Apa kata tukang jam? Oh, iki jam lama iki. Lah nggih niku jam lama. Nah, makanya lah piro kowe arep ngedol piro karena dia sudah rumangsa kepengin beli juga jam ini. Nah, dia ngomong Mas Susan, terserah jenengan, kita regane piye. Nah, tukang jam jatuh ke rego dengan ngomong, saya minta maaf. Ini apa yang dia sampaikan? Iki jam ini memang zaman dulu larang banget. Zaman ben larang. Nah, nek saiki kan wis murah. Bahasane iki. Wis angel. Proses ngedol iki wis angelan. Saiki opo nang jam-jam Cina, dia mbandingi lho, jam-jam wis muni. Jam Cina itu 40.000, 50.000 sudah. Anak saya dulu di SD sekolah itu senang jual beli itu. Di pulaan saya ada tahu tempatnya orang jual jam apa Cina itu. Ambil dari sananya 35 atau 40. Anak saya itu ngedol 50.000 itu ya laris itu. Anak-anak senang model-model jam-jam Cina. Oh gitu. Saya makanya teringat itu jam Cina ini juga murah-murah, bisa langsung tinggal dan sebagainya. Bagi jam abot macam-macam. Ngene. Lah bapak aja ngergani pinten. Ya wis, nek kowe njaluk aku sing ngregani tak kei 100.000 tinggalan jam. Kok 100.000 kuwi kuota sesasi tok. Masa kenangan kakek itu kuota sesasi. Saya mau masukkan ke kawan-kawan, ada nggak yang bisa mengapresiasi jauh lebih mahal daripada itu? Dari tukang jam ada. Hah? Enten mau betul dia? Hah? Siapa yang paling menghargai jam-jam seperti gini nih? Siapa? Ada nggak? Kok? Pernah dengar istilah kolektor? Ada apa kolektor? Kolektor itu wong sing tuku jam, golek jam itu karena seneng. Seneng. Karena ngesip. Dan itu bisa dengan harga yang bisa sangat tinggi. Maksud Ustaz gimana? Betul.
Akhirnya dia dikasih usulan koncon, wis tok dolen ning kolektor. Kolektor jam ini nek kuwi jam iki wis renek bandingane langka regane iso berubah. Jadi dia buka internet, golek siapa kolektor di kotanya itu. Dan ketemu, dia tahu nomor yang punya, ternyata dia memang mencari betul itu produk-produk yang antik-antik kuno-kuno itu. Dan apa yang terjadi, sudah kencanan ketemu. Begitu ketemu, gimana cara menghargai kolektor itu? Kolektor itu luar biasa. Artinya karena dia paham konsep ilmunya, dia beritahu, gimana Pak? Ini jamnya harganya berapa? Wah, langsung dia komentar. Ini jam ini belum ada edisi yang lain, ini langka. Dan apalagi jamu ini iso muruk, berarti sing nganggo yo hati-hati tenan. Jadi pemeliharanya cukup tinggi. Maka kolektor itu ya dengan gak sungkan-sungkan bisa nulis cek di atas cek, langsung ngerdani diri. Tak kei cek 10 yuto tinggal jamu. Anda bisa bayangkan dari 100.000 menjadi 10 juta. Itu di tangan orang yang berbeda. Perbedaan di antara mereka ketika menghargai produk itu apa kira-kira? Cinta dan tahu ilmunya. Ramadan kuwi nasibe yang ngono jen. Kuwi atas orang iki wajah-wajah sing ketemu Ramadan pirang tahun kira-kira. Ning wis mudeng Ramadan apa dereng kira-kira? Wong nek ora duwe ilmu, ketemu Ramadan kuwi datangnya Ramadan itu koyo hari-hari biasa teko. Jadi wah iki sahur neh, iki buka neh. Kadang-kadangnya gitu aja. Enggak ada nilai sama sekali Ramadan. Atau bahkan wah ini susah kira kosong. Jadi ketemu Ramadan ini malah susah. Monggo kalimat yang dituntunkan oleh Rasulullah menyambut Ramadan kan kalimatnya marhaban. Marhaban itu kan ucapan selamat datang yang tamu itu berharap betul kebaikan dari tuan rumah itu berharap betul dari kebaikan tamu. Kan gitu. Dalam bahasa Arab saya dulu pernah menjelaskan. Saya minta ada istilah ahlan wa sahlan, ada istilah marhaban. Ahlan wa sahlan itu artinya apa Ustaz? Ahlan itu keluarga, sahlan itu gampang. Itu ucapan yang diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi selamat datang, ini ahlan wa sahlan. Itu menunjukkan orang Arab ketika mengucapkan ahlan wa sahlan itu sangat mengapresiasi tamu sangat tinggi. Itu tuan rumah. Kenapa? Karena asumsinya sing butuh tamu apa tuan rumah kira-kira? Rata-rata yang butuh tamu. Tamu teko nggawa setruk kan. Tadi saya cerita, dia ngomong dia nek wis tau ngei setruk, ibune sing dikai setruk lagi rumah sakit malah dionek-onekke. Ora ngerti, ibuku mabur rumah sakit malah nawari setruk. Tapi kan orang nggak tahu kalau ibunya masuk rumah. Kita kan nggak pernah tahu keadaannya. Makanya kan tamu kan hati-hati betul. Makanya kalau tuan rumah tiba-tiba ngendikan ahlan. Ahlan itu kayak nek wong Jawa ketika ketekan tamu sing pekewo-pekewo aku iki ndadekke masalah karo tuan rumah apa ora, kata ahlan itu memupus segalanya. Karena ahlan itu artinya kau dianggap seperti keluarganya. Sedulur dewi. Bahasa wong Jawa niku wis ora rasa sungkan-sungkan. Aku ki anggapan budemu dewi. Aku ki sedulurmu. Itu maknanya ahlan. Wa sahlan itu tuan rumah itu membangun impian kepada tamu bahwa urusan yang kamu bawa insya Allah jadi gampang. Jadi ahlan wa sahlan. Makanya begitu kamu jadi tamu, ada tuan rumah yang mengucapkan ahlan wa sahlan, itu kesempatan sebenarnya. Kalau dia paham ucapannya loh ya, bukan sekedar basa-basi sugeng rawuh selamat datang. Apa kesempatan? Wis, alhamdulillah nek ngono. Ngopo? Aku tak nyilih BPKB motorku. Karena nganggap sedulure dhewe dan mau menyelesaikan urusan. Itu langsung sambat insya Allah ditulung. Itu kadang-kadang kasih solusi. Tapi beda dengan kata marhaban. Di pesantren saya kalau ada tamu sudah ada sambutan kata marhaban itu biasanya diiringi dengan drum band terlebih dahulu. Jadi sambutannya luar biasa. Kenapa yang datang? Siapa yang datang? Itu biasanya orang pemangku kekuasaan, bawa dana APBN sama APBD. Kuwi sing dihormati duitnya apa tamune kira-kira. Nah, itu biasanya marhaban. Kenapa? Karena yang butuh itu tuan rumahnya. Datangan tamu ini sudah ditunggu sejak lama. Kalau dia datang langsung itu nanti dananya bisa keluar. Itu rata-rata gitu. Nah, saya ingin beritahu, Ramadan datang itu kita yang butuh atau Ramadan yang butuh? Makanya butuh kita mengilmui Ramadan, ada apa Ramadan, sehingga bisa kita apresiasi dengan baik. Maka orang kalau sudah sedikit ilmu
Itu kadang-kadang Ramadan sudah dipersiapkan karena bulan ini menjadi bulan istimewa, bulan baik. Maksud Ustaz Iqbal bagaimana? Saya mau bicarakan. Itu orang kalau sudah punya ilmu, kadang-kadang ya sudah menentukan 10 hari terakhir ngoyak. Ini ilmunya cekek itu nek ngoyak 10 hari terakhir. Kenapa Ustaz? Apa nek ngoyak sing malam ganjil tok? Loh kenapa? Loh malam genap kowe duar ning ndi kira gitu. Ning sasi Ramadan. Loh saya serius menanyakan itu. Mongko sing ngoyak kuwi Gusti wae padha wae. Ramadane ya padha. Dan Lailatul Qadar itu sesuatu yang betul-betul tersembunyi. Walaupun ciri-cirinya sudah disebutkan. Tetapi konsep nilainya kapan jenengan bisa memberi penghargaan atas waktu itu tergantung masing-masing. Saya sudah mengadakan riset survei kecil-kecilan di depan santri dan di depan asatid. Saya tanyakan tentang urusan Ramadan, tetapi saya awali dengan sebuah pernyataan tentang apa? Tentang keyakinan orang beriman itu bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Kematian, saya minta maaf, itu bagi orang beriman itu awal semuanya. Jadi, mengawali kehidupan yang sebenarnya itu mati. Tapi kalau orang kafir, mati itu dianggap akhir segalanya. Itu serius saya ingin sampaikan. Makanya ketika orang kepingin mati, itu ada urusannya, ada istilah dalam bahasa agama, innamal a'malu ojo biniato ono lainnya juga. Innamal a'malu bihawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung betul dengan endingnya, akhirnya. Pernah dengar cerita 100 orang yang membunuh manusia, tiba-tiba Allah wafatkan, Allah matikan dalam proses yang belum dia berubah baik, belum dia dalam proses bertempat di tempat yang baik, baru proses perjalanan menuju tempat yang dimaksud. Yang jemput itu bukan malaikat adab, saudara. Yang jemput malaikat rahmah. Pernah dengar ceritanya? Artinya dia jadi baik, nggak peduli masa lalunya kayak apa. Tapi hari ini gue guru agama, guru ngaji, guru Quran, ini ternyata matimu kok bareng kumpul selingkuhan karo bojone tonggo. Wah, lah kuwi kan kamu ditunjukkan bukan husnul khotimah tapi suul akhir. Ending dunia ini harus Anda tentukan. Dan orang itu bisa membiasakan. Orang juga mau meninggal itu bisa mengikuti doa-doa husnul khotimah. Kowe nek donga husnul khotimah kuwi mbok rinci lho ora gitu. Matine kaya ngopo wis ada terbenak enggak dalam pikiran jenengan. Ya Haji Maimun Zubair, gurunya Gus Bahar. Itu usia 99 tahun, mendekati 100, bahkan ada yang 100 lebih kalau hitungan Hijriah. Itu meninggalnya di kota Mekah saat melaksanakan ibadah haji dalam posisi ihram. Luar biasa hebat memang boten kira. Itu betul cerita keluarganya, memang doa beliau itu senantiasa meninggalnya ya dengan posisi yang sangat mulia seperti itu. Ketika dalam posisi bersih menghadap Allah dan seterusnya. Itu kalau nggak muncul nggak akan pernah muncul. Dan orang itu mati menurut kebiasaannya sebenarnya. Kowe senengmu apa? Nek senengmu main dadu ya pas main dadu. Kowe senengnya slot-slotan ya senengnya pas slot-slotan. Itu kan jadi masalah, jadi problem. Nah, saya tanya kepada para mahasiswa, para santri asatid, kowe nek urusan waktu, kira-kira nek kemudian mau memilih waktu terbaik untuk menghadap Allah, kowe milih di antara 12 bulan ini bulan apa sasi apa teman-teman? Hah? Wani milih Ramadan. Yang guyu. Pak Ramadan hanya 1-2 toh. Yang lainnya enggak berani punya nyalin jawab. Itu artinya dia belum bahagia sebenarnya. Karena enggak ngerti posisinya di mana. Orang yang paling bahagia itu orang yang paling paham, orang yang paling siap kapan di mana dia mati. Maka kalau orang sudah meyakini kamu memilih Ramadan, kira-kira setiap hari berharga enggak kira-kira? Jadi sangat berharga. Jangankan hari, jam yang berlangsung itu harganya jadi mahal. Apresiasinya jadi sangat tinggi. Lipatan kebaikan itu Anda bisa pahami. Nek kowe ngerti, nek kowe mudeng. Nek ora mudeng ya hilang Ramadan. Makanya rasa cinta mengapresiasi Ramadan itu tergantung kepahaman ilmu Anda dan rasa cinta. Maka bahagialah bersama Al-Quran. Kenapa dengan Quran, Ustaz? Quran yang menuntun kita agar bisa bahagia bersama yang tepat. Karena Quranlah yang menuntunkan kita agar kita ini berada dalam akhir yang penuh kebaikan. Wa tawaffana ma'al abror. Pernah dengar doa itu? Anda minta disempurnakan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan.
Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ini kemuliaan-kemuliaan yang hendaknya bisa kita bangun dan dibangun di antara kita. Nah, Ramadan itu insya Allah akan ada nilai yang utama saat kita bisa mengapresiasi itu dengan Al-Quran itu cahayanya, Al-Quran itu suluhnya, Al-Quran itu petunjuk. Apa yang nanti kita dapatkan dengan dekat dengan Quran, insya Allah Allah kasih kemudahan. Maka saya minta waktu 2-3 menit lagi. Maka saya minta maaf ketika mau membaca Quran itu senantiasa habis baca Quran itu berdoalah. Kadang-kadang kita lebih dominan shadaqallahul adzimnya, tapi kita lupa untuk menyampaikan di antara kalimat doa urusan Quran. Apa doa setelah baca Quran? Allahummarhamna bil Quran. Kasih sayang Al-Quran itu bisa hadir kepada kita. Dan itu kita ketika mau berinteraksi dengan Quran, jadikan Quran ini menjadi bagian dari diri kita. Itu ketika menyiapkan tilawah Quran, ini syarat saya agar Anda bisa bahagia bersama Al-Quran, itu menghindarkan hal-hal yang mengganggu interaksi itu. Di antara yang paling vital itu handphone. Itu saya pernah membandingkan. Saya podo-podo maca Quran 3 jam berturut-turut. 3 jam berturut-turut tanpa ada gangguan sama sekali. Ya alhamdulillah, itu 5-6 juz itu bisa selesai. 5-6 juz. Tetapi begitu ono handphone, nah, saya minta aku jawab pertanyaannya jamaah apa nonton jam ini jam ini. Itu saya minta maaf, presentasinya itu paling hanya 30% dari itu, hanya 2 juz ya kan. Itu 2-3 jam, itu betul banyak keganggunya. Makanya begitu model memang mau tilawah Quran, pengen dekati Quran, ya ta'awud dulu. Makanya fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir. Banyak setan nanti akan mengganggu. Termasuk aktivitasnya sudah apa yang kita baca, nggak usah ngejar. Kita ini kadang-kadang ketika baca Quran ngejar oya-oya ini harus yang juz. Yang itu yang kemudian menjadikan Anda sering melihat halaman belakang. Itu yang sangat mengganggu. Akhirnya merasa berat, menjadi beban. Lu kok jadi sulit ya? Wah itu gitu. Rasa-rasa itu nggak boleh terjadi. Harusnya baca Quran itu ya sudah dinikmati saja, dibaca pelan-pelan, ditartili. Kalau kepingin penasaran, buka artinya, gitu terus sampai berlanjut sehingga Anda kemudian masuk di dalamnya, sehingga nggak terasa, tiba-tiba wis buka, kadang-kadang gitu. Oh tiba-tiba wis jam anu lho, karena mangkat kerja jam piro, kadang-kadang itu gitu. Tapi kalau Anda bacanya dengan, yaitu gangguan, apalagi banyak itu yang hadir ini kadang kalau ngaca Quran, tiba-tiba lagi turun lembar 4 lembar, anggope ping 10 kadang-kadang. Pengennya ndang turu kadang. Itu. Tapi begitu ngrungokne dangdutan, wes langsung hilang itu ngantuknya. Loh kok bisa itu? Itu setannya dalam bentuk ngantuk itu kuat sekali ya. Itu perlu diruyah saja. Tapi banyak ta'awudnya, banyak istighfarnya itu bisa membantu Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan penjelajahan kita untuk bisa mendapatkan spirit, energi Al-Quran, dan Anda bisa bahagia dengan Al-Quran. Karena rugi betul ini interaksinya, banyak kebaikan yang bisa kau dapatkan. Kalau di hari biasa satu huruf itu baiknya nilainya 10 kali lipat. Nah kalau bulan Ramadan, dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau sudah mencapai konsep Lailatul Qadar itu, nilainya besar sekali. Itu harganya bisa lebih besar daripada seumur hidupmu yang Allah kasih anugerahkan atas kita. Itu cahaya Quran. Darika kitabullah raibafi hudan lil muttaqin. Nah, ini mudah-mudahan ketakwaan hadir atas diri kita bersama, dan kebahagiaan insya Allah akan bisa kita dapatkan dengan lebih intens dekat dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.